ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya kami mohon di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan Saudara Dewi. Baik, selamat sahabat sekali lagi kepada seluruh jemaat Tionghoa Makarios yang berbahagia, dan juga selamat sahabat, selamat datang kepada Pendeta Dedi Kurniawan bersama dengan keluarga, dan jika ada tamu-tamu yang hadir, mungkin anggota yang mengenal bisa memperkenalkan supaya kita bisa saling mengenal. Kita memasuki sabat yang kedua dalam rangkaian ulang tahun Gereja Makarios yang ke-23. Dan sabat ini tema kita adalah tentang gereja yang suka belajar. Maka tidaklah kebetulan kita mengundang keluarga dari Dedi Kurniawan ini untuk mengisi pelayanan pada hari Sabat ini. Dan semua yang mengisi bagian atau menyampaikan firman Tuhan di bulan Oktober ini adalah mereka yang pernah melayani di Jemaat Makarios, sehingga apa yang disampaikan tentu sangat berkaitan dengan perjalanan Makarios selama 23 tahun sampai saat ini ya. Nah, kita akan memulai kebaktian kita dengan kesaksian keluarga dan akan dibawakan oleh istri dari Pendeta Dedi, yaitu Veronica Sumaiku, biasa dipanggil Mary. Tapi katanya agak malu kalau bicara secara langsung, jadi kita saksikan video kesaksian berikut ini. Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat. Apa kabar Sabat hari ini? Apapun keadaan yang kita alami Sabat ini, baik atau buruk, kita percaya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan karakternya. Dan yang paling penting adalah keadaan kita ini mengajarkan kita untuk terus bergantung dan percaya kepada rencananya. Saya dibesarkan di sebuah desa kecil bernama Paso. Desa kecil nan asri yang selalu saya rindukan. Desa ini terletak di pesisir Danau Tondano. Sejauh mata memandang adalah hamparan sawah menghijau luas yang habis di tapal batas dengan kemilau warna biru air danau. Rumah-rumah berjejer rapi, dipenuhi oleh orang-orang yang ramah yang tidak pernah tidak membalas sapaan hangat, selamat pagi, siang, sore, atau malam hari. Belum lagi ditambah kearifan lokal yang kental dengan budaya silaturahmi. Siapa saja boleh datang dan menjadi bagian keluarga ketika hari Natal, Tahun Baru, atau hari pengucapan tiba. Lahir dan dibesarkan di kampung tentu berbeda dengan kehidupan di kota seperti Jakarta. Saya baru 2 tahun menemani suami tinggal dan melayani di kota. Kadang saudara-saudara, budaya kampung masih terbawa-bawa. Sampai suami saya bilang, "Kamu kampungan banget sih." Saya komplain ke suami saya, saudara. Karena waktu saya tanya kenapa kamu pilih aku jadi istrimu, dia jawab, "Kamu wanita kampung sederhana yang bersahaja." Nah, ini saudara-saudara, baru 2 tahun menikah, saya sudah dikatain kamu kampungan. Sering juga dikatain deso. Kembali ke desa Paso tercinta. Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir akan hidup di kota seperti sekarang ini, saudara. Apalagi menjadi istri seorang pendeta. Itu sungguh jauh dari impian. Karena pilihan hidup wanita desa sederhana adalah jual makanan atau menikah usia muda jadi ibu rumah tangga. 2 pilihan ini sulit ditolak. Cepat atau lambat, pasti salah satu akan terjadi, saudara-saudara. Mungkin saja saya tidak punya usaha catering, tetapi saya akan jadi juru masak di rumah tangga ketika seseorang datang melamar saya di hadapan orang tua. Maka untuk keluar dari tekanan pilihan tersebut, kami para wanita kampung membuat pilihan lain yang lebih bijak dan dapat mengangkat nilai seorang wanita. Pendidikan. Sekolah tinggi adalah salah satu pilihan untuk membalikan nasib dari 2 pilihan tersebut, atau sekedar menunda 2 pilihan tersebut tiba. Saya putuskan untuk sekolah, saudara-saudara.
dan saya mengambil pendidikan bahasa Jepang. Sangat bertolak belakang bukan dengan budaya kampung? Apa hubungannya kampung Pasok di pesisir Danau Tondano dengan Jepang, negeri matahari terbit itu? Namun itulah keadaannya. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, ini pilihan terbaik. Walaupun di dalam menjalani pilihan ini, yaitu menempuh pendidikan, saya tetap melakukan kodrat wanita desa yang tidak bisa ditolak atau ditinggalkan. Seperti pepatah terkenal mengatakan, di mana ada 1-2 orang Manado berkumpul, di situ ada masak-masak dan makan-makan. Saya menempuh studi pendidikan bahasa Jepang sambil berjualan makanan. Sebelum kelas dimulai, saya akan keluar masuk lorong kampus Universitas Negeri Manado untuk menjajakan nasi kuning atau nasi campur. Ibu saya membuka kedai kecil yang menjajakan nasi campur Manado. Saya harus kuliah sambil berjualan. Ketika saya menekuni pendidikan bahasa Jepang, ada banyak hal menarik yang saya pelajari. Satu di antaranya adalah hampir semua hal dalam kehidupan orang Jepang punya filosofi. Singkatnya, hampir segala hal dalam budaya Jepang ada maknanya. Nah, pada sahabat ini saya akan berikan satu hal yang paling saya suka ketika mempelajari budaya Jepang. Walaupun saya belum pernah ke Jepang ya saudara-saudara. Yang saudara lihat di layar kaca adalah sebuah pot yang dihiasi oleh bunga-bunga. Bagi kita yang polos mungkin kita bilang, ini aneh. Masa ada orang hias bunga model seperti ini? Tetapi buktinya ini ada saudara-saudara. Teknik menghias bunga seperti ini disebut dengan ikebana. Ikebana berasal dari 2 suku kata, ike yang artinya hidup dan bana yang artinya bunga. Jadi ikebana adalah seni merangkai bunga hidup. Beberapa bunga mati juga dirangkai. Namun bunga mati itu tampak hidup ketika dirangkai. Pada teknik menghias bunga ikebana ada 3 elemen dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama langit, kedua manusia, dan ketiga tanah. Ketika seorang melakukan teknik ikebana, maka orang itu diingatkan bahwa segala keharmonisan alam yang dialami olehnya sebagai manusia itu datang dari atas, langit, manusia, dan tanah. Hal ini mengingatkan saya kepada apa yang Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 28-29. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Terlepas dari teori menyatakan bahwa teknik ikebana adalah warisan budaya agama Shinto dan Buddha yang masuk ke Jepang, tetapi buat saya keindahan bunga dalam teknik ikebana tidak dapat diragukan. Itu bukan sekedar memadukan elemen bumi dan manusia, tetapi itu juga menyadarkan orang yang melihatnya tentang langit atau surga, yang adalah sumber kehidupan dan keindahan sejati. Maka ketika tangan-tangan saya mulai merangkai ikebana, saya yang bergumul dan berjuang dalam pendidikan saat itu diingatkan untuk selalu memandang kepada Tuhan yang akan mendandani dan merangkai kehidupan saya jauh lebih indah dari apa yang dapat saya lakukan terhadap ikebana yang ada di tangan saya. Bahwa saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya, kalau saya selalu memandang kepadanya, maka itu akan indah, seindah bunga bakung di ladang yang didandani olehnya. Beberapa bulan yang lalu kami dapat kesempatan untuk cuti pulang kampung, saudara. Saya dan bayi kami lebih dahulu pulang, baru kemudian suami menyusul ke Manado. Kami menikmati waktu liburan dengan baik. Tetapi yang membuat kemudian liburan ini semakin berkesan adalah saya kehilangan penciuman dan indera perasa tidak berfungsi dengan baik. Bayangkan makanan sedap di atas meja jadi tidak sedap dimakan, saudara-saudara. Kue panada rasanya hambar, kangkung cah rasanya hanya pedas, sayur pakis santan rasa asin manisnya hanya samar-samar. Nasi jahe yang dimasak di dalam bambu cuma terasa seperti ketan biasa yang berminyak. Suami saya marah-marah dan bilang, saya pulang ke Manado karena kangen, kamu malah kena virus. Waduh, selain kami terpapar virus saat pulang Manado, ada lagi satu hal yang mendebarkan, saudara. Yang mendebarkan adalah tanggal kepulangan kami ke Jakarta masih dalam tenggang waktu PPKM darurat.
yang mana aturan PPKM tidak memperbolehkan anak di bawah usia 12 tahun untuk naik pesawat. Kenapa ini mendebarkan? Anak kami baru berusia 1 tahun 2 bulan. Tiket pulang sudah dibeli, saudara. Kami bingung harus bagaimana. Suami saya pergi ke bandara mencari informasi. Apakah bisa anak bayi 1 tahun naik pesawat? Jawabannya bisa. Tetapi sesuai aturan bandara setempat, anak bayi harus di PCR. Seperti tersambar petir, saudara-saudara. Saya tidak dapat membayangkan hidung dan tenggorokan bayi kami yang masih 1 tahun harus dicolok. Hanya itu satu-satunya jalan. Namun kami memutuskan bayi kami tidak di PCR. Kami buat surat permohonan dan pernyataan bermeterai kepada pihak bandara dan maskapai penerbangan. Kenapa demikian? Karena ada kerabat dari sepupu kami yang anaknya pendarahan di hidung setelah di swab karena kebutuhan perjalanan. Wah, semakin membuat kami yakin untuk tidak di PCR. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, saudara-saudara. Kami semua di bandara was-was. Bagaimana kalau bayi kami tidak boleh naik pesawat? Apakah kami benar-benar tidak bisa kembali ke Jakarta? Suami saya bilang, nanti kalau mereka tidak kasih bayi kita naik pesawat, kamu nangis ya. Saya bilang, pastilah aku nangis. Tetapi kemudian suami saya menambahkan, oh, kita buat aja alasan ini dan itu. Bilang aja anaknya meronta-ronta waktu di swab. Bilang aja dokternya di tempat swab sudah mencoba, tetapi tidak bisa karena anaknya menangis. Dan masih banyak alasan kebohongan yang ditawarkan suami saya. Supaya tidak terjadi perdebatan, saya diam-diam aja, saudara-saudara. Kami masuk ke dalam bandara dan menuju meja validasi Satgas COVID-19. Pertanyaan yang kami tunggu pun akhirnya ditanyakan. Boleh kami lihat hasil swab PCR bayinya? Kami hanya diam. Lalu petugas wanita tersebut datang kepada ketua Satgas dan berkata mereka tidak punya surat hasil PCR untuk bayi yang mereka bawa. Kami melihat ketua Satgas tersebut sedang meneguk air mineral. Tiba-tiba dia bilang kepada petugas wanita tersebut, biar saja, tidak apa-apa. Bahasa Menadonya, kasemasojo. Wah saudara, benar-benar kami tidak bisa bicara apa-apa. Kami takjub dengan cara Tuhan bertindak di luar batas kemampuan kami untuk dapat mengerti. Seketika itu juga saya tegur suami saya, jangan bohong-bohong. Tuhan terlalu baik. Kelihatannya situasi memang tidak memungkinkan sehingga kita perlu beralasan. Tetapi Tuhan cuma mau kita jujur dan percaya kepada jalannya yang lebih indah daripada jalan kita yang penuh dengan kebohongan. Seperti indahnya rangkaian ikebana, begitulah Tuhan sedang merangkai kehidupan kita. Kita hanya perlu percaya dan bergantung kepadanya. Bahwa Tuhan punya kemampuan seni sehingga hidup kita akan indah dan tidak akan dipermalukan. Lagu pujian berikut ini semoga dapat meneguhkan dan menguatkan kita untuk selalu percaya pada rencana Tuhan yang indah dan pada waktu Tuhan yang tepat. Seperti indahnya rencana Tuhan bagi jemaat Makarios yang telah melewati musim-musim kehidupan yang penuh pergumulan. Sahabat, ini kita harus bersukacita. Kita harus menyanyikan pujian syukur untuk karya Tuhan yang ajaib. Karena jemaat Makarios merasakan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan selama 23 tahun. Tuhan Yesus memberkati. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time, in your time, in your time. You make all
things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Lord, please show me every day as you teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. In your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Be to you a lovely things in your time. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bagi saudara yang terberkati, boleh kasih tanda love ya buat dilihat oleh Mary. Mary ada? Pendeta Dedi ada di sini? Ada di depan saya, Mem Dewi. Oh, barangkali bisa dimunculkan wajahnya. Biar bisa disapa oleh anggota. Kalau kita mengenal Dedi sudah cukup lama ya. Nah, ini dia. Halo sahabat-sahabat. Selamat hari sahabat. Selamat sahabat Samar. Selamat Mary. Selamat sahabat Bu Pendeta. Selamat sahabat Bu Pendeta. Bapak El. Selamat Terima kasih ya. Luar biasa loh kesaksiannya. Jadi waktu pendeta Didi bilang, wah malu dia kalau bicara, ternyata nggak begitu. Luar biasa itu. Kayaknya khotbahnya lebih bagus daripada pendeta Didi. Iya. Istri saya malu-malu Mem Dewi, tapi saya malu-maluin soalnya. Oh, kalau itu kita sudah tahu itu. udah nggak perlu merasa malu sama jemaat Makarius. Saya minta maaf matikan kamera karena jaringan internet di tempat kami lagi ngedrop ini. Yes, Pendeta. Oh iya. Ya, pendeta nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk kesaksiannya yang luar biasa. Dan kapan-kapan jemaat Makarius BWA mau diajarkan Ikebana tadi itu. Seni merangkai bunga hidup. Boleh ya? Setuju kan ya, Ci Indra? Setuju. Bagus itu. Setuju. Tuh, setuju. Langsung Ci Indra akan booking untuk acara BWA siang.